Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan. Yang berikut aksioma dalam investigasi. Dalam pandangan para filsuf Yunani, aksioma adalah klaim atau pernyataan yang dapat dianggap benar tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembentukan teori. Ada 3 jenis aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan Fraun. Yang pertama, aksioma 1, Fraun is hidden. Aksioma 2, river proof, dan aksioma 3, existence of Fraun. Kita akan menjelaskan mulai yang dari pertama, fraud is hidden. Aksioma pertama, sifat perubahan Fraun adalah tersembunyi. Metode atau modus operasinya mengandung tipuan untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya fraud. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung. Metode untuk menyembunyikan fraud begitu banyak. Pelaku fraud sangat kreatif mencari celah-celah untuk menyembunyikan fraudnya, sehingga investigator yang berpengalaman pun sering terkecoh. Yang berikut, river proof. River proof secara harafiah berarti pembuktian secara terbalik. Agar kita tidak keliru mencampur adukannya dengan istilah hukum pembalikan beban pembuktian. River proof sebagai pembuktian fraud secara timbal balik. Mengenai aksioma fraud yang kedua. Pemeriksaan fraud didekati dari dua arah. Untuk membuktikan fraud memang terjadi. Pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi dan sebaliknya. Yang berikut, existence of fraud. Aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengendalian yang dapat berhak menetapkan bahwa fraud memang terjadi atau tidak terjadi. Pemeriksaan fraud ini merupakan pembuktian terjadi atau tidak terjadinya fraud. Namun, hanya pengendalian yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal tersebut. Bersalah dan tidak bersalahnya seorang merupakan dugaan atau bagian dari teori fraud, sesampai pengadilan atau majelis hakim memberikan keputusan atau vonis. Kronologis audit investigatif. Yang pertama, pertemuan pendahulu, di mana akuntan forensik melakukan pertemuan pendahulu dengan calon klien dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang dipersiapkan untuk menjadi informasi mendasar dalam melakukan investigasi. Yang kedua, predication. Langkah pertama akuntan forensik dalam audit investigasi adalah menyusun predication. Fraud Examiner's Manual menjelaskan predication adalah keseluruhan dari peristiwa
keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai kepada kesimpulan bahwa Frown telah, sedang, atau akan berlangsung. Investigasi dengan pendekatan teori Frown meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu analisis data, menciptakan hipotesis, menguji hipotesis, dan memperhalus atau mengubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Yang berikut pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, keputusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan keputusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan, di mana pengauditan adalah auditor yang punya bakat dan kemampuan memahami dan melayani karena ia mempunyai intelek dan hati. Audit investigatif dengan teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 7 teknik, yaitu yang pertama, physical examination, yaitu memeriksa fisik, yang diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang asing maupun rupiah, kertas berharga, persediaan barang, dan barang berwujud lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Yang berikut confirmation atau meminta konfirmasi. Yang berikut documentation atau memeriksa dokumentasi. Yang berikut analytic review atau analytical review atau review analytical. Yang berikut egress of the audit, yaitu meminta informasi lisan atau tertulis dari audit. Yang berikut menghitung kembali atau reperformance. Dan yang terakhir observation atau pengamatan. Yang pertama, kita akan meninjau masalah apa yang terjadi pada Bank X. Bank X telah melakukan revisi laporan keuangan untuk tahun 2015, 2016, dan tahun 2017, dan memodifikasi data kartu kredit sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, dan jumlahnya adalah 100.000 kartu kredit. Hasil modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis Bank X tersebut bertambah tidak semestinya. Di sini, Bank X harus melakukan penyajian kembali laporan keuangan atau restatement. Penyajian kembali laporan keuangan atau restatement umumnya dipandang sebagai koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya restatement. Yang pertama, akuisisi dan merger yang tidak sesuai peraturan. Yang kedua, kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak. Yang ketiga, adanya fraud. Yang keempat, klarifikasi item yang tidak tepat. Yang kelima, kesalahan akuntansi pada akun-akun investasi, goodwill, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan. Yang keenam, error pada pencatatan pengakuan pendapatan. Yang ketujuh, kesalahan akuntansi dalam pelakuan saham dan hal-hal yang menyangkut surat berharga. Kasus ini sudah terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Berarti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Bank X. Unsur kesengajaan ini mengarah pada adanya fraud yang dilakukan oleh manajemen Bank X. Lebih tepatnya pada financial statement fraud, sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Financial statement fraud dapat dilakukan dengan yang pertama, manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun. Yang kedua, kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah,
klarifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, keterlibatan audit internal. Audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Fungsi auditor internal. Yang pertama, pemeriksaan atau audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum. Yang kedua, menentukan sampai sejauh mana pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Yang ketiga, menentukan sampai sejauh mana kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. Yang keempat, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Tanggung jawab seorang auditor internal dalam standar akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawab. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang terjadi pada auditor internal Bank X. Yang pertama adalah kegagalan audit. Yang kedua adalah risiko audit. Kegagalan audit adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum. Yang kedua, risiko audit. Risiko audit di mana auditor menyampaikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Dalam standar auditing 110 paragraf 2 membahas tentang seorang auditor memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Kami menyimpulkan auditor internal Bank X gagal dalam mendeteksi adanya kesengajaan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen Bank X dan sudah selayaknya audit internal juga bertanggung jawab untuk kasus ini. Keterlibatan audit eksternal. Menurut kami, audit eksternal juga turut andil dalam masalah yang terjadi pada Bank X, di mana sesuai dengan fungsi audit internal sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis dari suatu perusahaan, yaitu Bank X, selain sistem pengawasan yang dilakukan audit internal. Hal ini mengharuskan audit eksternal untuk bertanggung jawab sebagai auditor independen yang laporan keuangan tahunan Bank X dan audit internal juga melakukan pemeriksaan terhadap dana milik Bank X apakah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Kita tahu bahwa ciri-ciri audit eksternal adalah yang pertama berada di luar organisasi, yang kedua bertugas melakukan pemeriksaan, yang ketiga bertujuan memberikan opini atas kewajaran nilai laporan keuangan, yang berikut hasil pemeriksaan lebih objektif dan layak diberikan kepada publik. Dilihat dari ciri-ciri di atas, bisa dikatakan bahwa audit eksternal bertugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan memberikan opini kewajaran laporan keuangan Bank X. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan audit eksternal tidak mendeteksi adanya ketidakwajaran laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan teori, maka akan berkaitan dengan tanggung jawab auditor dan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional dalam sikap yang mencakup suatu pikiran yang mempertanyakan kewaspadaan
terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan penilaian penting atas suatu bukti audit. Apabila auditor melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjaga sikap berpikir, mempertanyakan, dan secara kritis mengevaluasi bukti, auditor akan mengurangi secara signifikan kemungkinan kegagalan audit selama 5 tahun terakhir pada Bank X. Dalam audit eksternal diperlukan untuk mempertahankan sikap skeptisisme profesional dalam proses audit, yaitu salah satunya untuk mengurangi risiko kegagalan dalam melihat kondisi-kondisi yang tidak lazim, sehingga kasus yang dialami Bank X ini bisa diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir audit eksternal tidak menerapkan skeptisisme profesional secara baik sehingga terjadinya kegagalan audit.